Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rajab. Saya Tiara Andriani Mustafa. Saya Alsa Mahmud. Saya Isra Moki. Saya Fiana Yanupa. Di sini kami akan menyampaikan pokok bahasan 3 tentang bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat menyaksikan. Bagian A menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. 2. Jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi bahasa, kedua integrasi wilayah, ketiga integrasi nilai, keempat integrasi elit massa, kelima integrasi tingkah laku perilaku integratif. Dalam realitas nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ketiga, pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Identitas nasional, misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Terakhir, integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bahasa adalah sebenarnya kesatuan paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Menelusuri pengertian konsep definisi-definisi tentang integrasi nasional. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal apakah yang diintegrasikan itu? Yang keempat, mengapa setiap bangsa membutuhkan integrasi? Yang kelima, apa yang telah seandainya negara tidak berintegrasi? Yang keenam, seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Yang ketujuh, adakah contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Yang terakhir, adakah contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Pertanyaan-pertanyaan sejenis untuk memperkaya penelusuran penelitian tentang konsep integrasi nasional. Dan C. Mengenal sumber historis, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suryono 2002. Ternyata sejarah menjelaskan bahwa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model integrasi lingkungan Majapahit, 2. Model integrasi koloni, 3. Model integrasi nasional Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembangunan organisasi pergerakan. Masa itu ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa penegas, masa percobaan, masa pendobrakan. 2. Pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi satu negara adalah: 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia: 1. Memperkuat nilai bersama, 2. Membangun fasilitas, 3. Memperkokoh lembaga politik, 4. Membuat organisasi untuk bersama, 5. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, 6. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia telah berlangsung sejak 1945 dan terus berkembang seiring tantangan zaman. Contoh dinamika integrasi nasional ada beberapa contoh. Yang pertama, integrasi bangsa. MOU dengan GAM 2005 mengakhiri disintegrasi Aceh dan mengembalikan kedaulatan NKRI.
Indonesia menghubungkan pulau-pulau dengan laut sebagai penghubung. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai integratif Indonesia diartikan melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Yang keempat, integrasi elit massa. Pemimpin mendekati rakyat melalui kunjungan, jamu kader, dan kotak pos presiden. Yang terakhir, integrasi tingkah laku, membentukkan lembaga politik dan birokrasi untuk integrasi perilaku. Kemudian, tantangan integrasi nasional di Indonesia ada dua. Pertama, dimensi horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, geografi, dan primordialisme. Yang kedua, dimensi vertikal, yaitu kesenjangan elit massa, pemimpin tidak dekat dengan rakyat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.